Hari ini tanggal 20 Oktober 2024 dan Pak Jokowi sudah mundur dengan terhormat menyelesaikan 10 tahun pemerintahannya dan menghilangkan rumor-rumor tentang periode ketiga, juga haus kekuasaan dan sebagainya. Saya seperti melihat bahwa nantinya Pak Jokowi terhadap Pak Prabowo itu seperti Pak LBP dengan Pak Jokowi ini tadi. Bahkan kalau saya lihat nantinya bisa saja Pak Prabowo ini diperkuat Pak Jokowi di sebelah kanan dan Pak LBP di sebelah kiri yang saya yakin beliau juga pasti akan comeback gitu. Termasuk saya menduga nanti sepertinya bisa saja akan ada partai baru di mana Pak Jokowi ini menjadi ketuanya. Dan mengapa pengaruhnya ini sangat besar? Karena saya pikir 10 tahun menjabat, Pak Jokowi ini sudah tahu seluk-beluk negara ini, seluk-beluk para pejabat-pejabatnya, pengusaha-pengusahanya, sampai dosa-dosa mereka. Hari ini resmi periode ketiga pemerintahan Jokowi akan dilaksanakan. Bercanda kali. Hari ini Jokowi resmi lengser dan Pak Prabowo dan Gibran ini akan memerintah kita selama 5 tahun ke depan. Tapi benarkah Pak Jokowi akan pulang ke Solo? Dan apakah kalian percaya begitu saja jika Pak Jokowi akan pulang ke Solo? Rumor-rumor tentang apa yang akan dilakukan oleh Pak Jokowi ke depannya ini semakin santer, termasuk salah satunya menjadi salah satu watimpres, atau kalau tidak dia ada di belakang pemerintahan Prabowo Gibran, atau ada juga yang mengatakan akan mengkudeta Pak Prabowo. Ada banyak sekali teori, tapi kita coba akan lihat sesuai dengan penglihatan saya. Halo Science Seekers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri. Yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Hari ini tanggal 20 Oktober 2024. Nggak ada demo yang akhirnya bisa menghentikan pengangkatan Prabowo dan Gibran. Nggak ada juga demo yang akhirnya bisa mendiskreditkan Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi sudah mundur dengan terhormat menyelesaikan 10 tahun pemerintahannya dan menghilangkan rumor-rumor tentang periode ketiga, juga haus kekuasaan dan sebagainya. Mengapa saya katakan bahwa Pak Jokowi ini malah akan semakin sakti setelah hari ini, setelah beliau lengser dan setelah tidak menjadi presiden lagi? Yuk kita akan lihat poin-poinnya. Yang pertama, saya ingin untuk melihat masa lalu Pak Jokowi saat beliau masih menjadi si tukang kayu. Bukan Pinocchio-nya ya, tukang kayunya. Mungkin lebih ke Gepetto-nya ini. Nah, ada sebuah rumor yang mengatakan bahwa sebenarnya orang yang menemukan tukang kayu ini, menggroomingnya dan menjadikannya Presiden Republik Indonesia pada akhirnya ya, melewati menjadi wali kota Solo, menjadi gubernur Jakarta, itu adalah tak lain dan tak bukan Lord LBP, Luhut Binsar Panjaitan atau Sang Opung. Betul atau tidak, ini sudah menjadi urban legend di dunia politikan dan dunia elite di Jakarta dan Indonesia. Tapi kita tahu bagaimana pengaruh Opung ini dalam kabinet pemerintahan Pak Jokowi. Menteri Menko Saurus atau Menteri Koordinasi Segala Urusan. Kalau ngomong Saurus, kita bisa pastikan ukurannya besar dan nggak ada yang bisa mengalahkan. Dan begitu pula kenyataan yang ada di lapangan. Tapi kalau ditanya secara pribadi, ini pribadi loh ya, saya sih kemarin itu menganggap bahwa sebenarnya Presiden Indonesia itu ada dua. Presiden sesungguhnya Pak Jokowi ada di depan kita dan Presiden yang ada di belakangnya, yaitu Pak LBP. Ini pendapat saya pribadi loh. Mengapa seperti itu? Karena Pak LBP ini seakan-akan yang bertugas untuk mengamankan Pak Jokowi, memastikan semua pemerintahannya ini berjalan dengan baik, dan termasuk mungkin yang menghadapi musuh-musuh politiknya. Nah, lalu kenapa Pak LBP ini nggak jadi Presiden Republik Indonesia saja atau nyapres? Beliau mengkonfirmasi, dan ini juga kepercayaan saya sejak lama. Putra Batak yang sangat luar biasa ini seharusnya sangat berpotensi untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Tapi sayang, Indonesia dengan kepresidenan yang masih mengharuskan harus Jawa dan Islam, ini bertolak belakang dengan beliau yang Batak dan Kristen. Sangat disayangkan. Padahal beliau ini adalah seseorang yang memiliki aura yang sangat luar biasa. Suatu ketika di tahun 2013, saya pernah naik pesawat dari Jakarta ke Bali. Kebetulan saat itu saya duduk di bisnis kelas di depan dan saya bersebelahan dengan beliau ini tapi tidak mengetahui kalau itu beliau saat itu. Aura yang terpancar dari Pak LBP ini memang sangat luar biasa. Dan beliau, mungkin kalau di legenda persilatan zaman dahulu itu orang nggak ngomong aja ketemu sama dia itu kita langsung merasakan merindingnya itu tadi. Nah, saya ingin mengatakan seperti ini karena saya seperti melihat bahwa nantinya Pak Jokowi terhadap Pak Prabowo itu seperti Pak LBP dengan Pak Jokowi ini tadi. Pak LBP ini nggak pernah sekalipun berusaha untuk meng-overpower atau men-take over spotlight milik Pak Jokowi.
Bahkan dia memperkuat, membuat semakin bersinar dan mendorong dari belakang. Dan ini memiliki kondisi yang sama persis dengan Pak Jokowi saat ini. Pak LBP nggak bisa jadi presiden karena, ya tadi itu, Batak dan Kristen. Pak Jokowi nggak bisa jadi presiden lagi karena sudah 2 periode. Tapi kecintaannya terhadap negeri dan pengaruhnya ini akan bisa membantu presiden yang berkuasa saat ini. Bahkan kalau saya lihat nantinya bisa saja Pak Prabowo ini diperkuat Pak Jokowi di sebelah kanan dan Pak LBP di sebelah kiri, yang saya yakin beliau juga pasti akan comeback ini. Meskipun nggak dengan jabatan menteri ya. Dan ini malah bukan akan membuat adanya perebutan kekuasaan karena mereka memiliki sebuah tujuan yang sama. Termasuk saya menduga nanti sepertinya bisa saja akan ada partai baru di mana Pak Jokowi ini menjadi ketuanya. Loh, berarti akan head to head dengan Gerindra? Saya pikir tidak. Bisa jadi nanti akan menjadi semacam trias politika antara Gerindra, Golkar, dan partai Pak Jokowi yang baru ini nanti. Dan mengapa pengaruhnya ini sangat besar? Karena saya pikir 10 tahun menjabat, Pak Jokowi ini sudah tahu seluk-beluk negara ini, seluk-beluk para pejabat-pejabatnya, pengusaha-pengusahanya, sampai dosa-dosa mereka. Jadi Pak Jokowi ini memegang black book yang ini kalau dimainkan dengan baik, maka kita akan menghalangi orang-orang yang memiliki power tapi tidak bertanggung jawab untuk mengobok-ngobok negara ini. Dan dengan seperti ini, semuanya akan lebih mudah untuk dikendalikan dari jauh. Tidak untuk kepentingan pribadi tentu saja. Apalagi dengan adanya IKN dan Jakarta, bisa saja nanti, ya salah satunya ada di IKN, satunya lagi di Jakarta, dan ini tersinergi dan akan lebih memuluskan jalannya Indonesia menuju Indonesia Emas 2045 nanti. Mengapa saya yakin demikian? Karena kengototan Pak Jokowi termasuk memindahkan ibu kota Indonesia ke IKN, yang mana itu sebenarnya bukan ide beliau, tapi ide Pak Soekarno yang belum juga terlaksana, adalah dengan sebuah tujuan juga untuk menghilangkan mistisme Javanisasi yang ada di Indonesia, di mana presiden Indonesia itu haruslah orang Jawa selama ibu kota negara itu ada di Indonesia. Tapi saat itu dipindahkan, maka nanti karena dia ada di tengah-tengah, seluruh putra bangsa itu berkesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin bangsa ini. Apapun suku bangsanya, apapun agamanya, dan dari mana latar belakang mereka. Bahkan mungkin yang keturunan Arab sekalipun. Maka selamat untuk kita semua bangsa Indonesia, baik yang memilih maupun yang tidak memilih. Kita memiliki presiden dan wakil presiden yang baru. Dengan apapun kontroversinya, marilah kita dukung pemerintahannya dan kita sukseskan perjalanan kita yang semakin mendekati Indonesia Emas 2045 nanti. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.